Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham PSKT. Saham PSKT pada hari perdagangan Jumat yang lalu ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan 11,69%. Kenaikan yang cukup valid karena didukung dengan volume dan akhirnya bisa closing di atas area 83 setelah sebelumnya beberapa kali saham ini tertahan di area resisten ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini sudah ada 1 2 3 kali mungkin tertahan dan akhirnya bisa breakout juga. Untuk area support terdekat ada di area 83.81 dan untuk area support 2-nya ada di area 76.72. Secara short term harusnya PSKT mampu mengalami kenaikan lanjutan karena yang pertama sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya, dan yang kedua adalah sebenarnya PSKT ini membentuk sebuah pola kenaikan yaitu double bottom. Walaupun memang neckline-nya cukup jauh, dimana low-nya tuh sampai area kurang lebih 71 ya teman-teman, 7172. Jadi sempat sideways cukup panjang di area situ. Untuk support 2-nya silahkan diperhatikan 8381 dan 7672. Untuk target kenaikannya ada potensi PSKT akan mengalami penguatan lanjutan menuju area resisten berikutnya kurang lebih ke area kisaran 117. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham PSKT menarik, silahkan dipantau. Kalau besok-besok ada koreksi 8381 atau 7672, silahkan diperhatikan. Kalau bisa koreksinya low volume, itu menjadi jauh lebih menarik. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah RCCC, salah satu saham IPO yang cukup menarik karena pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 9,92%. Saham yang sempat turun lumayan dari harga tertingginya kurang lebih di kisaran area 170, kemudian turun sampai ke area low-nya di 105. Harusnya turunnya cukup lumayan, ya kurang lebih 38%. Dan setelah 3 hari berhasil bertahan, akhirnya melanjutkan kenaikan. Kemarin kenaikannya gap up ya teman-teman. Jadi opennya di 131 dan kita akan coba lihat apakah gapnya ini akan tertutup. Dan kalau gapnya ditutup, teman-teman kalau mau beli bisa beli di area gap yang ada di sini. Lalu targetnya adalah gap yang ada di atas, di mana gapnya ada di 148 sampai 138. Yang menarik adalah saham ini pada saat mengalami kenaikan volumenya sudah cenderung naik lagi, dan ketika turun, walaupun turunnya 38%, sebenarnya secara volume tidak ada yang signifikan ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa secara volume sebenarnya kecil-kecil aja, cuman memang penurunannya lumayan 38%, dan ketika mantul dari area 105, kenaikannya didukung dengan volume 3 hari terakhir yang terus meningkat. Jadi silakan diperhatikan kalau ada koreksi-koreksi tipis ke area gap, atau misalnya besok-besok nutup gap dulu baru koreksi, juga boleh diperhatikan ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita balas hari ini adalah Ricci. Ricci kemarin ditutup positif 10,32%. Kenaikan yang cukup baik. Kenapa? Karena didukung dengan volume yang lumayan. Saham Ricci ini sebenarnya membentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu polanya adalah double bottom dengan neckline-nya sebenarnya di area sini.
sekitar 121, walaupun sempat beberapa kali false break, tepatnya 2 kali. Di waktu itu ini di bulan Juni ya, false break, lalu di sini ada false break juga 2 kali. Dan untuk target kenaikannya kita ukur dari area sini, lalu kita letakkan satu lagi di sebelah kanannya. Kita ukur dari area low yang ada di bawah untuk targetnya. Low-nya tuh ada di 82 sampai area neckline di 120. Kita letakkan di area breakout-nya. Untuk target sudah selesai. Dan karena targetnya sudah selesai, akhirnya mengalami koreksi dan 2 kali mantul dari area neckline dan juga area supportnya. Jadi silakan diperhatikan teman-teman, area support 1 ataupun support 2-nya di 135, 131 ataupun 121, 115. Karena yang menarik, walaupun targetnya sudah selesai, adalah ketika koreksi volumenya kecil, dan ketika naik kemarin volumenya besar-besar, bisa saja masih banyak barang yang belum terdistribusi ya teman-teman. Artinya masih cukup menarik. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area tertingginya di kisaran 162, bisa kita lihat bahwa area 121 berdekatan dengan area golden ratio Fibonacci. Jadi silahkan dipantau kalau besok-besok mengalami koreksi. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ARKO. ARKO pada perdagangan terakhir mengalami kenaikan 6,31%, disertai dengan volume. ARKO ini sebenarnya support kuatnya memang di area support 515 ya teman-teman. Karena sudah 4 kali kurang lebih. Ini ada sekali, lalu ini ada 2 kali, lalu di sebelahnya ada yang ketiga kali, dan lalu ini ada yang keempat kali terakhir di hari Jumat. Jadi area support 515 sepertinya cukup kuat, dan posisinya saat ini ada di resisten. Resistennya dari 570-an, 575 sampai sekitar 600. Jadi kalau besok-besok koreksi dekat-dekat area 515 cukup menarik ya teman-teman. Ketika koreksinya low volume, dekat-dekat area support boleh coba di entry. Kalau ternyata jebol dari 515, boleh coba menghindar dulu ya dari saham ARKO. Tapi kalau bisa bertahan di 515, artinya saham ARKO cukup menarik karena sudah 4 kali saham ini berhasil bertahan di atas 515. Targetnya yang pertama adalah 600. Kalau bisa breakout dari 600, berpotensi mengejar all time high-nya di 695. Dan yang menarik juga adalah kalau bisa breakout dari area resisten di sini, di area kurang lebih 635, berpotensi membentuk double bottom ya teman-teman. Artinya double bottom, ini adalah bottom yang pertama, lalu ini adalah bottom yang kedua, dan bisa saja melanjutkan kenaikan jauh lebih tinggi. Jadi silahkan dipantau area 635 atau area 515-nya. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah SSMS. Salah satu saham yang cukup menarik. Pada perdagangan hari Jumat yang lalu ditutup positif, naik 3,94%. Saham SSMS ini sebenarnya membentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu cup and handle, dimana pada saat mengalami kenaikan belum menyelesaikan targetnya harusnya, tapi kemudian mengalami koreksi dan retest area neckline dan supportnya.
Untuk targetnya ada di 1715. Target dari SSMS, dan untuk supportnya ada di 1320 sampai 1260. Jadi posisinya sekarang masih ada di area support. Kalau teman-teman mau beli, boleh beli. Dengan stop lossnya bisa pasang di bawah dari low hari Kamis, yaitu low-nya tuh di 1255. Artinya kalau lebih rendah dari itu mungkin bisa stop loss dulu dengan target di 1715. Artinya kalau misalnya saham ini menyelesaikan target, ada potensi gain kurang lebih 29 sampai 30%. Dan kalau misalnya ternyata stop loss, artinya resiko yang kita tanggung kurang lebih sekitar 5%. Silahkan diperhatikan teman-teman dan dibuat trading plan-nya. Kalau teman-teman merasa SSMS ini menarik, secara volume jelas cukup menarik. Ketika naik volumenya lumayan besar, ketika turun volumenya cenderung mengecil. Dan saham keenam yang akan kita bahas adalah DGIK. DGIK ini saham yang kemarin sempat membentuk pola double bottom, tapi sayangnya gagal breakout dan akhirnya koreksi dengan koreksi low-nya sampai di 107. Secara tren bisa kita lihat bahwa saham ini masih downtrend dan sedang berusaha untuk breakout dari 132 untuk membentuk sebuah pola kenaikan, baik itu double bottom ataupun triple bottom ya teman-teman. Support terdekat kalau besok-besok ada koreksi di area 113, 107, dan support kuatnya itu ada di 101 sampai 100. Kita tahu 100 adalah angka psikologis, jadi ada potensi kalau di area 100 bisa tertahan. Dan untuk yang mau buy on breakout, bisa tunggu saham ini breakout dulu dari area 132, karena 132 ini sudah 2 kali berhasil menahan kenaikan dari saham DGIK. Volume hari terakhir cukup lumayan, artinya ada potensi pada kesempatan beberapa hari ke depan untuk mengalami kenaikan lanjutan. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat 113, 107 dan 101 sampai 100. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BKSL. Saham yang sempat naik signifikan, kalau nggak salah ARA 33,33%, ya ARA 35% ya teman-teman. Kemarin berhasil mantul 3,08%. Jadi kita bisa gunakan area pantulannya 6564 sebagai area support. Yang menarik adalah ketika dia mengalami penurunan nih, turun 4,17% dengan volume luar biasa besar yang hampir sebanding dengan volume kenaikan 33% ya. Kemudian besokannya itu volumenya langsung kecil. Dan perdagangan kemarin dengan kenaikan 3,08 volumenya hampir sama. Jadi ini cukup menarik karena bisa saja masih banyak yang megang barang dan belum keluar semuanya harusnya. Dan yang menarik kedua adalah kalau kita tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah di 52 sampai high-nya kurang lebih di area 82, area low dari penurunan BKSL di 64 itu adalah area golden ratio Fibonacci 61,8. Itu yang jadi hal menarik juga. Jadi kalau teman-teman mau beli, boleh beli dengan area support terdekat 6564. Kalau jebol ada potensi menguji area 60 lagi. Jadi silahkan diperhatikan saham-saham BKSL ini. Secara volume sebenarnya menarik terlepas dari volume merah besar ini. Kenapa? Karena sempat ada kenaikan-kenaikan kecil
tapi volumenya besar dan cenderung turun itu low volume. Dan hal kedua yang menarik adalah BKSL ini sebenarnya kalau breakout 89 itu bagus ya teman-teman. Kenapa bagus? Karena dia bisa bikin double bottom ya, walaupun double bottom ini lebar banget. Begini kurang lebih. Ini masih cita-cita. Ini bottom yang pertama, lalu ini di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi silakan teman-teman perhatikan support terdekat, tentu support kuatnya ada di 50, dan kalau bisa breakout 89, target kenaikan 39 poin ke atas itu lumayan banget ya teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini total kita ada bahas 7 saham: PSKT, RCCC, RICI, Arko, SSMS, DGIK, dan yang terakhir BKSL. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali, kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.